Iran baru saja mengejutkan dunia dengan apa yang sedang mereka bangun. Terlepas dari sanksi berpuluh-puluh tahun, isolasi, dan tekanan tanpa henti dari dunia internasional, Iran benar-benar mencoba sesuatu yang terdengar mustahil. Memindahkan lautan ke gurun. Pipa yang membentang ribuan kilometer, bendungan-bendungan raksasa, pembangkit listrik tenaga nuklir, seluruh sistem metro bawah tanah, hingga industri otomotif yang diam-diam masuk dalam 15 besar dunia, memproduksi lebih dari 1 juta kendaraan setiap tahun di bawah tekanan sanksi. Proyek infrastruktur yang begitu ambisius, sampai-sampai terasa tidak nyata. Tapi inilah bagian yang paling gila. Sebagian besar dari ini tidak pernah menjadi berita utama. Media hampir tidak pernah membicarakannya, dan sebagian besar orang di luar Iran sama sekali tidak tahu bahwa semua ini ada. Dan ini baru permulaan. Karena di balik semua ini, bukan cuma soal konstruksi, tapi tentang sebuah bangsa yang membentuk kembali dirinya di bawah tekanan, membangun lebih cepat, lebih besar, dan lebih agresif daripada yang diperkirakan siapapun. Dan percayalah, beberapa proyek ini jadi semakin gila semakin dalam kita menyelidikinya. Mari kita mulai dengan pusat perbelanjaan terbesar di dunia. Dan tidak, ini bukan di Dubai. Ini juga bukan di Amerika. Letaknya di Iran. Kedengarannya tidak nyata bukan? Tepat di sebelah Danau Chitgar di barat laut Teheran, terdapat sesuatu yang begitu besar hingga hampir sulit dipercaya. Kita berbicara tentang luas hampir 2 juta meter persegi yang terbentang di 7 lantai raksasa. Dan untuk menghilangkan keraguan Anda, ini bukan cuma salah satu yang terbesar. Iran Mall secara resmi adalah pusat perbelanjaan terbesar di dunia berdasarkan total luasnya, bahkan lebih besar dari Dubai Mall. Pembangunannya melibatkan lebih dari 25.000 pekerja dan 1.200 kontraktor. Bahkan pada satu waktu, tim konstruksi menuangkan beton tanpa henti selama 6 hari berturut-turut, sebuah rekor dunia Guinness. Tapi kejutan sebenarnya dimulai ketika Anda melangkah ke dalam. Ada 12 bioskop termasuk layar imah, arena seluncur es bergaya Olimpiade, teater dengan 2.000 kursi, hotel mewah, pusat konvensi besar, bahkan lapangan olahraga di atap yang berada di atas struktur yang menyerupai sebuah kota. Dan kemudian, semuanya menjadi lebih tidak nyata lagi. Sebuah perpustakaan dengan lebih dari 45.000 buku dan manuskrip, sebuah aula cermin yang dibangun dari 38 juta keping cermin buatan tangan, dan sebuah bazar tradisional yang terinspirasi oleh pasar-pasar bersejarah Isfahan, Shiraz, dan Tabriz. Tempat ini tidak hanya dirancang sebagai tujuan belanja, tetapi dibangun untuk memberikan nuansa dunia utuh di bawah satu atap. Sebuah tempat di mana Anda tidak hanya berbelanja, tetapi juga tersesat di dalamnya. Amerika mungkin menciptakan pusat perbelanjaan, tapi Iran membuatnya jauh lebih besar. Tapi Iran tidak hanya membangun yang besar, Iran juga membangun yang indah. Seorang wanita Iran berusia 26 tahun membangun salah satu jembatan pejalan kaki terindah di bumi, tepat di tengah-tengah alam itu sendiri. Dan dunia memberinya tepuk tangan meriah. Tapi siapa dia? Dan apa sebenarnya yang dia bangun? Temui Leila Aragian, seorang arsitek muda Iran dengan visi yang sangat berani. Proyek besar pertamanya langsung menjadi mahakarya global. Dia melihat jalan raya sibuk yang membelah 2 taman indah di Teheran dan mengajukan satu pertanyaan. Bagaimana jika jembatan itu sendiri menjadi bagian dari alam? Dan itulah yang ia bangun, Jembatan Tabiat. Tabiat berarti alam dalam bahasa Persia, dan jembatan ini tidak hanya sekadar menghubungkan 2 taman, tapi benar-benar menjadi bagian dari alam di sekitarnya. Panjangnya 270 meter, menjulang 40 meter di atas jalan raya di bawahnya, dan punya bukan 1, bukan 2, tapi 3 tingkat penuh. Terdapat jalur pejalan kaki, kafe-kafe, area tempat duduk, dan platform pengamatan terbuka dengan pemandangan panorama kota Teheran serta pegunungan Alborz yang tertutup salju. 3 pilar besar menopangnya, berbentuk seperti pohon dengan cabang-cabang yang menyebar keluar seperti hutan di sekitarnya. Ini bukan sekadar jembatan. Ini adalah taman terapung di atas langit. Dibuat dari 2.000 ton baja dan 14.000 potongan yang dipotong secara individual, jembatan ini dibangun untuk bertahan dari gempa bumi di atas magnitudo 7, serta dirancang untuk bertahan hingga lebih dari 100 tahun. Jembatan ini bahkan memenangkan penghargaan Aga Khan untuk arsitektur, salah satu penghargaan paling bergengsi di planet ini. Tak hanya itu, jembatan ini juga menyabet penghargaan Architizer A di New York serta penghargaan arsitektur memar di Dubai.
Dan di tahun pertamanya saja, 4 juta orang datang berkunjung. Bukan sekadar untuk menyeberanginya, tapi untuk mengalaminya. Ketika sebuah jembatan hancur, sebagian besar negara membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk membangunnya kembali. Beberapa negara bahkan butuh waktu bertahun-tahun. Iran, mereka cuma butuh waktu 72 jam. Jembatan kereta api Yahya Abad di Kashan, Iran Tengah, yang rusak akibat serangan, berhasil dibuka kembali untuk kereta barang hanya dalam waktu 3 hari. Peralatan berat masih beroperasi di sisi jembatan, para pekerja masih berada di lokasi, dan kereta pertama sudah kembali berjalan di atasnya. Tapi inilah kisah yang jauh lebih besar. Jembatan ini hanyalah bagian kecil dari jaringan kereta api Iran sepanjang 15.000 km, salah satu yang terbesar di seluruh Timur Tengah. Sebuah jaringan raksasa yang mengangkut 33 juta ton barang dan 29 juta penumpang setiap tahunnya. Dan ini bukan hal baru. Jalur kereta api Trans-Iran yang legendaris, dibangun antara tahun 1927 dan 1938, membentang melintasi 2 pegunungan, 4 zona iklim, serta membutuhkan 174 jembatan besar dan 224 terowongan. Kini, mahakarya tersebut resmi menjadi situs warisan dunia UNESCO. Iran telah membangun hal-hal yang mampu bertahan selama lebih dari 2.500 tahun. Sebuah bangsa kuno tidak akan panik saat ada yang rusak. Mereka hanya akan membangunnya kembali, jauh lebih cepat. Sanksi, perang, isolasi. Dunia mengira Iran sudah tertinggal jauh. Tapi tepat di bawah jalan-jalan kota Teheran, Iran diam-diam sedang membangun sesuatu yang hampir tidak pernah diduga oleh siapapun. Sebuah sistem metro yang begitu besar, begitu canggih, dan begitu menakjubkan secara visual, hingga menjadi jaringan metro terbesar di seluruh Timur Tengah. Dan bagian yang paling gila, sebagian besar dunia masih belum tahu. Lebih dari 3 juta penumpang menggunakannya setiap hari. Membentang sepanjang lebih dari 310 km jalur dengan lebih dari 160 stasiun. Pada jam sibuk, kereta tiba setiap 3 menit sekali. Dan pada tahun 2040, jaringan ini direncanakan akan meledak pesat menjadi 500 km dan 330 stasiun di 11 jalur berbeda. Tapi ini bukan sekadar alat transportasi. Begitu Anda melangkah ke dalam stasiunnya, Anda tidak akan merasa seperti berada di kereta bawah tanah, melainkan di dalam museum megah di bawah tanah. Mosaik Persia, langit-langit geometris, karya seni yang rumit, dan aula-aula besar yang begitu indah. Sampai-sampai orang-orang benar-benar berhenti berjalan hanya untuk menatapnya. Stasiun yang ramah disabilitas, sistem kartu pintar dan tiket QR, gerbong khusus wanita, hingga CCTV di setiap sudut. Dan ingat, semua ini beroperasi di bawah sanksi internasional. Bahkan pada tahun 2022, masih di bawah empasan sanksi tersebut, Iran berhasil meluncurkan rangkaian kereta metro pertama yang sepenuhnya dibuat di dalam negeri dan bersertifikasi standar keselamatan Eropa. Layanan penumpangnya resmi beroperasi pada tahun 2024. Harga tiketnya cuma 15 sen untuk perjalanan sejauh apapun. Sementara itu, kereta bawah tanah New York yang dibangun lebih dari seabad lalu masih terus berjuang melawan keterlambatan, kerusakan, dan masalah tikus. Tapi kemudian, Iran membangun sesuatu yang benar-benar mengejutkan seluruh dunia. Pada Oktober 2025, Teheran membuka salah satu stasiun metro paling tak terduga di bumi, Stasiun Mariame Mogaddas, yang berarti Santa Maria, Ibu Yesus Kristus. Dan ingat, stasiun ini berada tepat di dalam Republik Islam Iran. Tidak ada yang menduga apa yang ada di bawah tanahnya. Begitu Anda masuk, atmosfernya sama sekali tidak terasa seperti stasiun metro. Tempat ini terasa seperti sebuah katedral. Lengkungan berkubah, kubah raksasa penuh dekorasi, pola geometris Persia yang menyatu indah dengan arsitektur khas gereja, lukisan dinding religius yang memenuhi dinding, hingga patung Bunda Maria yang sedang berdoa di bawah burung merpati putih simbol Roh Kudus. Bahkan, terdapat relief patung Yesus Kristus yang menghadap langsung ke arah peron saat kereta datang di bawahnya. Seluruh stasiun memadukan unsur kekristenan dan desain khas Persia menjadi satu ruang bawah tanah yang sangat menakjubkan. Pembangunannya memakan waktu hingga 10 tahun. Dan begitu foto-fotonya menyebar di internet, stasiun ini mendadak viral di seluruh dunia. Sebuah negara Republik Islam membangun stasiun metro yang didedikasikan khusus untuk Bunda Maria, Ibu dari Yesus Kristus. Dunia benar-benar dibuat bingung dan tidak tahu harus berkata apa.
Sekarang, mari kita berkenalan dengan kereta mewah bintang 5 milik Iran, di mana seluruh awak kabinnya dilatih langsung oleh standar maskapai ternama seperti Lufthansa, Fada Express. Masyarakat Iran bahkan tidak menyebutnya sebagai kereta biasa. Mereka menyebutnya Hotel Bintang 5 berjalan. Dan julukan itu memang terbukti di setiap sudutnya. Fada meluncur cepat hingga 200 km per jam, menghubungkan kota Teheran, Mashhad, Shiraz, dan Qom. Gerbongnya didesain ulang sepenuhnya di bawah pengawasan perusahaan teknik Swiss, dilengkapi pendingin udara canggih, sistem kelistrikan baru, serta interior mewah yang memadukan estetika tradisional Iran dan kemewahan kelas dunia. Setiap kompartemen hanya menampung 4 penumpang. Sangat privat, luas, dilengkapi sistem hiburan modern, soket pengisian daya, dan peredam suara yang begitu luar biasa hingga Anda bahkan hampir tidak bisa mendengar suara roda kereta yang sedang melaju. Dan soal makanannya, layanan catering di atas kereta ini setara dengan restoran-restoran terbaik di Iran. Semua hidangan sudah termasuk dalam harga tiket, tanpa biaya tambahan sedikit pun. Anda tinggal duduk manis dan dilayani bagaikan raja. Dengan 5 pilihan kelas perjalanan, mulai dari ekonomi hingga kelas eksekutif yang mencakup makan malam dan penginapan hotel, orang-orang Iran yang dulunya terbiasa naik pesawat antar kota, kini beralih ke Fada. Bukan cuma karena harganya lebih bersahabat, tapi karena pengalamannya memang jauh lebih baik. Tapi, Iran belum berhenti di sektor transportasi penumpang. Sebab di saat dunia sibuk menjatuhkan sanksi terhadap jalur darat, rel, hingga wilayah udara mereka, Iran diam-diam membangun sebuah kerajaan otomotif. Perkenalkan Iran Khodro, atau yang lebih dikenal sebagai IKCO, yang didirikan sejak tahun 1962. Saat ini, Iran berhasil merangsek menjadi produsen mobil terbesar ke-13 di dunia, memproduksi lebih dari 1,3 juta kendaraan setiap tahunnya. Semua itu diraih di tengah impitan sanksi berat selama puluhan tahun. Mobil-mobil buatan IKCO tidak sekadar dirakit di dalam negeri, tapi dirancang khusus untuk kebutuhan Iran. Model Saman menjadi mobil nasional Iran yang sukses diekspor ke negara-negara seperti Venezuela, Belarus, hingga Azerbaijan. Model Dena, yang dinamai dari salah satu puncak gunung di Iran, dibekali mesin turbocharger bertenaga 150 tenaga kuda. Lalu lahir Runa, kendaraan hasil hak kekayaan intelektual Iran yang begitu sukses hingga diadopsi sebagai kendaraan nasional di Tunisia. Bahkan pada tahun 2024, IKCO meluncurkan Rira, termasuk versi full listrik. Yang lebih mengejutkan lagi, Iran ternyata sudah mulai mengeksperimenkan mobil listrik sejak tahun 2010. Di saat sebagian besar negara di wilayah tersebut bahkan belum memikirkan konsep kendaraan listrik. Tak berhenti di mobil penumpang, Bahman Group yang berdiri sejak 1952 juga gencar mengekspor truk dan van ke berbagai belahan dunia, seperti Kuba, Venezuela, Kamboja, hingga beberapa negara di Afrika. Di saat dunia sibuk menyaksikan sanksi, Iran terus bergerak membangun industri. Dan sementara Iran memproduksi mobil untuk dunia, mereka juga mencoba membangun sesuatu yang tak kalah krusial, sebuah jalur pipa gas menuju Pakistan, jalur pipa yang sangat dibutuhkan oleh tetangganya tersebut. Inilah jalur pipa gas Iran-Pakistan, atau yang dikenal sebagai jalur pipa perdamaian, PH Pipeline. Sebuah mega proyek jalur pipa sepanjang 2.775 km yang dirancang untuk mengalirkan gas alam dari ladang South Pars milik Iran, salah satu ladang gas alam terbesar di muka bumi, langsung ke Pakistan. Iran telah merampungkan bagian mereka sepanjang 1.100 km pada tahun 2012. Tepat waktu, di bawah cengkeraman sanksi penuh, dan dikerjakan sepenuhnya oleh insinyur serta teknologi asli Iran. Namun, Pakistan masih belum menyelesaikan bagian sepanjang 781 km milik mereka, bahkan terlambat lebih dari 10 tahun. Bukan karena Pakistan tidak mau atau proyek ini tidak masuk akal, tapi karena Amerika Serikat secara terbuka menegaskan, jangan lakukan itu, sambil mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada siapapun yang nekat melanjutkannya. Iran sudah membangun jalurnya. Iran sudah mengalirkan gasnya tepat di perbatasan. Iran sudah melakukan bagiannya dengan sempurna. Jalur pipa sudah siap, dan pasokan gas sudah menunggu. Dua negara tetangga, yang satu memiliki kelimpahan gas, dan yang satu lagi sangat membutuhkannya, harus terpisah hanya karena tekanan politik global semata. Para ahli menegaskan bahwa jika sanksi ini dicabut besok, proyek ini akan menjadi salah satu proyek energi paling sukses di seluruh kawasan. Jutaan rumah di Pakistan akan kembali mendapat pasokan gas,
pabrik-pabrik akan beroperasi lagi, dan krisis listrik akan berakhir. Dua negara tetangga, satu jalur pipa, namun terhalang kemauan politik. Bagian yang paling tragis adalah, solusinya sudah ada di depan mata, tinggal menunggu dunia memberinya izin. Tapi Iran tidak duduk diam menunggu izin dunia. Sebab, Iran memiliki masalah yang jauh lebih besar untuk dipecahkan. 70% wilayahnya adalah gurun pasir. Dan Iran memutuskan untuk merekayasa alam mereka sendiri. Ketika sebagian besar negara hanya bisa berdoa memohon turunnya hujan, Iran menatap 85% wilayah gurunnya dan berkata, kita akan merekayasa kelangsungan hidup kita sendiri. Langkah pertamanya, membangun bendungan. Tidak main-main. Lebih dari 600 bendungan telah dibangun di seluruh penjuru negeri. 600. Angka fantastis yang menempatkan Iran sebagai salah satu dari 3 negara pembangun bendungan terbesar di seluruh dunia sepanjang akhir abad ke-20. Secara keseluruhan, bendungan-bendungan itu mampu menyimpan sekitar 51,7 miliar meter kubik air, menjadikan Iran sebagai salah satu negara dengan kapasitas penyimpanan air terbesar di kawasan tersebut. Dan simbol puncak dari ambisi raksasa itu adalah Bendungan Karkheh, salah satu bendungan terbesar di Timur Tengah. Sebuah megastruktur luar biasa yang memproduksi listrik, mengaliri jutaan hektar lahan pertanian, serta mengendalikan miliaran meter kubik air. Dan yang paling gila, sebagian besar dibangun menggunakan teknologi serta teknik asli insinyur Iran di bawah cengkeraman sanksi. Di saat dunia sibuk menjatuhkan sanksi, Iran justru sibuk membangun kerajaan air.